Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025, izin memperkenalkan diri. Nama saya Windy Ratnasari SPD, nomor induk mahasiswa 045 071 20297. Program Studi Pendidikan Pancasila LPTK Universitas Pasundan pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMPN 1 Atap Terpadu 1 Cadasari dengan materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta satu orang untuk memimpin membaca doa agar kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini diberikan kelancaran. Boleh siapa yang mau memimpin? Kabar? Sini aku minta. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Makasih Akbar. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Anak-anak kelas 7 dimulai dari Alida. Hari ini hadir? Oke, hadir ya. Coba dicek ke sebelahnya, apakah ada teman yang tidak hadir? Dia kemana? Sakit. Oh, dia sakit. Oke, baik anak-anak, kita doakan untuk teman kita dia yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar di pertemuan berikutnya dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, berarti yang tidak hadir hanya dia saja ya, selebihnya hadir ya. Oke, baik anak-anak, sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita nyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional. Kira-kira untuk pertemuan kali ini kalian mau menyanyikan lagu wajib apa? Mau apa? Garuda? Oke, Garuda Pancasila ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak,
dipersiapkan terlebih dahulu. Buku, pensil disimpan di atas bangku semuanya. Sudah? Nah, anak-anak, ibu sebelum ke materi mau bertanya dulu nih. Kira-kira kalian tahu apa itu yang namanya norma atau peraturan? Di lingkungan sekolah ada peraturan tidak? Kalau di lingkungan keluarga ada peraturan tidak? Nah, pertanyaan yang ingin ibu tanyakan, kira-kira menurut pendapat kalian apa jadinya apabila dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada yang namanya norma atau peraturan? Kira-kira bakal seperti apa? Apa Tiara? Kacau. Terus apa lagi? Kalau nggak ada peraturan? Tidak tertib. Oke, pintar. Oke, next pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana peran kalian ketika kalian menemukan seorang teman atau misalkan seseorang yang kalian kenal melanggar yang namanya peraturan? Menegurnya dan memberitahunya. Akan menegurnya dan memberitahunya. Ada yang bisa berpendapat lagi selain Nova? Selain menegur, kira-kira apakah kalian akan acuh atau merasa khawatir atau apa? Kenapa? Khawatir? Iya, betul ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut kalian mengapa penting menaati sebuah peraturan atau norma? Kira-kira untuk apa sih? Kenapa penting? Agar disiplin, oke? Yang lain? Pentingnya mentaati norma atau peraturan kira-kira untuk apa? Selain disiplin, agar hidup rukun. Oke, pintar ya. Kasih tepuk tangan untuk teman kita yang mau. Baik, anak-anak hebat. Sebelum kita ke pembelajaran di sini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu atau membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya. Bisa dilihat ya di depan. Nah, bisa disimak. Di sini tujuan pembelajaran yang diharapkan ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dari norma. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh pelanggaran norma dan menyusun solusi atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu bersikap positif dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sebelum ke penilaian, jadi anak-anak, Ibu akan memberitahu dulu kalian terlebih dahulu apa sih manfaat dengan mempelajari materi norma ini. Jadi ketika kalian hari ini belajar tentang norma, banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan. Salah satunya kalian akan lebih bisa membedakan mana itu perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kalian akan tahu tentang batasan-batasan ketika melakukan sesuatu seperti itu ya. Kemudian manfaat dari materi norma ini sendiri juga, yaitu salah satunya membuat keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat, ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak di sini ada penilaian selama proses pembelajaran ini ada 3 ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan juga sikap, teknik dan instrumennya terwakil seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan apa saja tahapan-tahapan pembelajaran kita untuk 2 jam ke depan ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan bersama-sama menyaksikan pemaparan materi tentang norma melalui media PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu, kalian nanti akan mengidentifikasi masalah ya. Setelah itu juga kalian akan dibentuk sesuai kelompok berdasarkan kelompok minat belajar yang sudah ditentukan di pertemuan minggu lalu ya. Ada gaya belajar yang visual, auditory, kinestetik seperti itu. Kemudian setelah itu kalian akan Ibu bagikan LKPD. Kalian akan mengerjakan 2 aktivitas ya untuk LKPD-nya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Nah, bentuk presentasinya itu nanti bisa berupa poster, infografis atau bahkan kalian bisa bermain peran atau drama gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kreativitas kalian sendiri mau menampilkan presentasinya mau melalui media apa, apakah poster, infografis atau bahkan bermain peran. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing seperti itu. Sebelum memulai ke kegiatan inti, di sini Ibu akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajar mengajar kita berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, minggu lalu kelas kita ini sudah mendapatkan 3 hasil kesepakatan kelas berdasarkan musyawarah dan mufakat. Musyawarah yang pertama itu kesepakatan kelasnya selama pembelajaran tidak boleh bercanda atau berisik. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah saling mensupport. Siap dilaksanakan kesepakatan kelasnya? Ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu ya biar makin semangat. Di sini ice breakingnya coba kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya, berhubungan dengan materi ini. Masih ingat kan ya? Oke, kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita ke materi inti ya. Silakan kalian simak pemaparan materi yang sudah Ibu rangkum dalam tayangan PowerPoint di depan ini. Yang pertama adalah mengenal norma. Apa itu norma? Ada yang bisa bacain? 1 orang? Oke, boleh. Nova. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam suatu masyarakat. Nah, jadi norma itu kata kuncinya adalah sebuah aturan ya. Norma itu kata kuncinya adalah sebuah aturan untuk apa? Untuk menata kehidupan di dalam sebuah masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermasyarakat maupun di lingkungan bernegara. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, berikutnya di slide berikutnya
jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ini dibedakan menjadi 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan norma apa? Agama. Yang kedua, Norma yang ketiga, norma yang keempat, norma hukum. itu merupakan 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat yang wajib kalian ketahui ya. Selanjutnya, nah, yang pertama adalah norma agama. Kalian bisa melihat di sini foto sedang apa? Kira-kira gambar di samping? Mengaji. Sedang mengaji. Kita lanjut ke pengertiannya. Coba Ibu minta Tiara untuk membacakan pengertian dari norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi norma agama ini merupakan aturan yang bersumber dari kitab suci atau yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Seperti itu. Di sini ada contoh pelanggaran dari norma agama. Contoh pelanggaran norma agama ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Berarti jika kita simpulkan, apabila kalian melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, berarti sama dengan kalian melanggar norma agama. Kalau kebalikannya, kalian mentaati perintah agama, berarti melanggar atau melarang? Melanggar atau mentaati? Mentaati norma agama ya. Di sini contohnya ada ya. Contoh dari melanggar norma agama salah satunya tidak melaksanakan ibadah wajib. Contohnya seperti tidak sholat, tidak puasa ya kalau di agama kita, agama Muslim. Kemudian contoh lainnya ada berzina, mencuri, menghina agama lain, bahkan berbohong dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke norma yang selanjutnya. Sebelumnya kita ke sanksi dulu ya. Nah, apa aja sih Bu sanksi terhadap pelanggar norma agama ini? Jadi sanksi terhadap norma agama ini ada 2 ya sifatnya. Yang pertama ada sifat duniawi, kemudian yang kedua ada sifat ukhrawi. Kalau di dunia di sini sanksinya itu dapat berupa teguran, dikucilkan, bahkan perasaan bersalah jika kita melanggar norma agama. Tetapi kalau di akhirat di sini sanksinya apa? Mendapatkan siksaan neraka. Seperti itu. Itu perihal sanksi dari pelanggaran norma agama. Kita lanjutkan ke norma yang kedua, yaitu norma apa? Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan aturan yang bersumber dari yang namanya hati nurani. Yang namanya hati nurani itu dia tahu mana perbuatan yang benar dan juga tahu perbuatan yang salah. Seperti itu. Jadi apabila kita melakukan hal yang salah, berarti sama dengan kita melanggar norma kesusilaan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu atau hal yang baik berdasarkan hati nurani, berarti sama dengan mentaati norma kesusilaan. Nah, kita lanjutkan ke sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan biasanya berupa apa? Perasaan malu, kemudian bersalah atau rasa menyesal. Ibu contohkan, ketika kalian menyontek itu perbuatan yang baik atau yang salah? Berarti ketika kalian menyontek sama dengan melanggar norma apa? Karena kata kuncinya kalau norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati nurani yang tahu mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Jadi ketika kalian nyontek itu kan tidak baik, otomatis melanggar norma kesusilaan. Seperti itu, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya norma yang ketiga, norma apa? Norma kesopanan ini merupakan aturan yang tidak tertulis
interaksi sosial itu banyak sekali ya. Jadi berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini norma kesopanan ini mencakup berbagai aspek, dari mulai berpakaian, bertutur kata, ya. Terus apalagi berpakaian, bertutur kata, makan dan hal lainnya. Contohnya, ketika berpakaian, ketika menjadi seorang siswa yang baik, maka harus berpakaian yang baik. Berarti sama dengan melanggar mentaati norma kesopanan. Contoh lain, ketika ada seseorang yang berbicara kasar, apakah dia melanggar norma kesopanan atau mentaati norma kesopanan? Karena dia berbicara kasar, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah seorang siswa yang sedang salam atau berpamitan. Ibu tanya, ketika tadi kalian pergi ke sekolah, kalian pamitan dulu nggak kepada orang tua? Kalian pamitan berarti kalian sudah mencerminkan perilaku yang mentaati norma kesopanan, ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan. Nah, sanksinya seperti apa? Yang pertama, bisa mendapatkan teguran, cemoohan, atau bahkan dikucilkan, ya, seperti itu. Jadi sanksinya itu lebih ke sanksi sosial. Kalau pelanggaran norma kesopanan itu sanksinya lebih ke sanksi sosial. Kalau norma agama kan tadi ada sanksinya kalau di akhirat mendapatkan siksa neraka. Tapi kalau norma kesopanan ini sanksinya lebih ke sanksi sosial seperti dikucilkan, dicemoohkan, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir atau norma yang keempat, yaitu norma apa? Norma hukum. Norma hukum itu adalah aturan yang dibuat dan diakui oleh negara serta memiliki kekuatan yang mengikat. Jadi sanksinya itu jelas, gitu ya, kalau norma hukum ini. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Ini ada gambar yang kedua, ini pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ada 3 orang pelajar, ya. 3 orang pelajar yang menggunakan motor tetapi tidak memakai helm. Ini sama dengan melanggar norma hukum karena melanggar peraturan lalu lintas. Nah, kalau gambar yang di atas di situ adalah contoh tindak pidana korupsi yang mana pelakunya diserahkan ke KPK, ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Oke, kita lanjut ke sini. Sanksi pelanggaran norma hukum. Nah, sanksinya ini bisa mendapatkan hukuman penjara, ya, apabila melakukan tindakan pidana. Jadi bisa mendapatkan hukuman penjara atau bahkan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Nah, selanjutnya adalah dampak pelanggaran dari norma. Ada berapa dampaknya? 3. Di sini Ibu simpulkan aja, ya. Dampaknya ada 3. Yang pertama apa? Kehidupan menjadi yang kedua kira-kira di antara kalian pernah nggak sih melanggar norma, baik itu norma agama, hukum, kesusilaan atau kesopanan? Pernah nggak melanggar norma? Kira-kira yang pernah kalian langgar norma apa? Agama. Ibu mau tanya aja deh satu-satu, ya. Cara acak. Akbar pernah melanggar norma apa? Yang pernah dilanggar kira-kira norma apa? Kesusilaan. Contohnya apa? Melanggar apa?
minimal tahu batasan itu ya. Nah, oke anak-anak, selanjutnya masih semangat tidak? Masih. Untuk meningkatkan semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu, nyanyi bareng-bareng. Di sini judulnya Yel-Yel Norma. Kalian mengikuti saja, liriknya sudah ada di depan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Untuk selanjutnya, sekarang berkumpul sesuai kelompok ya. Berkumpul sesuai kelompok seperti yang sudah dibagikan minggu lalu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang visual, ada yang auditori. Nah, sekarang silakan berkumpul dulu dengan teman kelompok. Kursinya boleh disatuin aja ya.
Ya baik anak-anak, sesuai dengan gaya belajar kemarin dari nah, Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya sekelompok nanti diisi ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 3. Ini kelompok 4. Anak-anak, bagi kelompok kemarin itu yang auditory itu kelompok 4 dan kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan 3 itu visual ya. Jadi untuk yang auditory kalian boleh melihat tayangan video. Yang visual kalian boleh ada 2 opsi. Boleh melihat LKPD langsung, berita. Di sini Ibu udah menyediakan lembar berita, soal cerita dan juga nanti melihat tayangan video ya. Nah, tadi kelompok 1 dan kelompok 3 ya, ini 3 kan? Nah ini itu soalnya udah kan ya. Nanti ini ya dijawabnya. Terus kelompok 1 mana? Ini. Ini kan ya. Nah nanti jawabannya di sini ya. Sini. Nah terus untuk kelompok kelompok 2 dan kelompok ini kelompok berapa tadi? 4 ya. Kalian menyaksikan video yang di depan, terus dijawab pertanyaannya ya. Dijawab pertanyaannya ya. Nah, terus sama ini kelompok 2, kalian menyimak video di depan, terus nanti ini dijawab ya. Dijawab pertanyaannya. Siap? Siap. Kalau yang auditori langsung dibaca aja. Sejaya 2019 digelar anggota lalu lintas wilayah Jakarta Utara di Jalan Mangga Dua Raya Pademangan Jakarta Utara Minggu siang. Yang menarik, pada hari weekend ini polisi menemukan banyak pelanggaran dibandingkan hari biasa. Di lokasi lain, pelanggar terekam adu mulut dengan polisi saat razia. Sebagian pengendara menerobos penjagaan polisi dan melawan arah agar tidak terjadi razia terekam di Jalan Mangga Dua Raya Pademangan Jakarta Minggu siang tadi. Polisi menemukan pengendara roda 2 yang tidak pakai helm saat berkendara. Mereka beralasan terburu-buru dan jarak yang ingin ditempuh dekat. Meski pengendara roda 2 dan 4 lebih sedikit daripada hari biasa, jenis pelanggaran justru lebih banyak. Kenapa nggak pakai helm, Pak? Tadi buru-buru. Mau kemana emangnya, Pak? Pengendaranya lebih sedikit, tapi tingkat pelanggarannya lebih tinggi. Nah, mungkin asumsi masyarakat, polisi tidak ada kalau lebih buru ya operasi. Ada mulut pengendara sepeda motor dengan polisi lalu lintas terjadi saat operasi Patuh Kalimaya digelar di Cikupa, Tangerang, Banten. Pemuda yang dihentikan polisi karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari ini tidak terima saat diberikan sanksi tilang. Pemuda yang belakangan diketahui sebagai mahasiswa ini berdalih lampu sepeda motornya menyala. Di Pulau Dewata, pengendara di bypass Ngurah Rai Sador Denpasar menjalani pemeriksaan dalam operasi Patuh Agung oleh Satlantas Polresta Denpasar. Polisi menindak wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor. Uniknya, razia ini menjadi pengalaman bagi wisatawan. Sepasang suami istri asal Kroasia malah meminta bersuah foto dengan polisi usai diperiksa. Yeah, because it is my first time
Seperti diketahui, razia kendaraan bermotor digelar serentak di seluruh Indonesia mulai 29 Agustus hingga 11 September. Tim Liputan Trans 7. Nah, sudah kan? Nah, jika sudah disimak videonya, silakan kalian jawab aktivitas yang ada di LKPD tadi yang sudah Ibu bagikan, dijawab pertanyaannya. Kemudian nanti jika sudah dikumpulkan karena akan dilanjutkan dengan aktivitas 2 ya. Stop diisi dulu. Kalau ada pertanyaan yang tidak dapat dipahami boleh langsung dikonfirmasi ke Ibu ya. Dijawab aja. Kalau ada yang besar nanti tanya dia. Kalau nggak ngerti soalnya. Di sini jawabannya di sini ya. Iya, di situ. Langsung di sini. Gimana, ada yang susah? Pertanyaannya? Ya. Kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyain ya. Kelompok ini gimana? Tidak.
Sudah? Ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke aktivitas kedua ya. Di aktivitas kedua ini masih tugas kelompok yang mana kalian ditugaskan untuk berkreasi ya. Jadi kalian menyimpulkan hasil pemahaman kalian melalui materi yang tadi, dari mulai pengertian, jenis contoh pelanggaran, sanksi dan lain sebagainya. Ibu bagiin aja langsung kelompok 1 norma agama ya. Kelompok 1 norma agama, kelompok 2 norma kesusilaan, kelompok 3 norma kesopanan. Oh, kelompok ya. Kelompok 3 tugasnya coba diperhatikan. Anak-anak di depan sudah ada media ya, di sini ada karton. Silakan perwakilan kelompoknya memilih media yang cocok dengan tema materi kalian. Setelah itu silakan kalian kembangkan kreativitas kalian. Tugasnya bisa dalam bentuk poster, infografis, atau bermain peran. Nanti setelah selesai kalian presentasikan di depan kelas. Jadi boleh mulai kelompok 1 dulu. Silakan mengambil. Kelompok 2 silakan boleh. Sudah didiskusikan? Ya, silakan. Kelompok 3 silakan perwakilannya. Sudah? Silakan berkarya, membuat karya ya untuk nanti dipresentasikan. Kalau kurang boleh ambil. Kenapa? Boleh. Jadi nanti di sini judulnya harus ditulis sedikit. Kelompok 4 boleh langsung. Kalau kurang boleh ambil kalian.
Baris. Jangan dari sini dulu. Ya, aku bawa ke baris.
Kelompok 3, kelompok 4 sudah? Sudah, kelompok 1 sudah?
kehidupan bermasyarakat. Contoh perilaku yang taati norma kesusilaan. Contoh menaati kesusilaan. Berperilaku baik, jujur, saling menolong, dan lain-lain. Contohnya ada di gambar ini. Boleh dilihatkan hasilnya? Contoh pelanggaran norma kesusilaannya? Pelanggaran ini. Oh ya, lihat ya, teman-teman yang lain dilihat. seperti menyontek, berisiko ulangan, mencuri, tawuran, dan lain-lain. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan. Perasaan malu, perasaan bersalah atau sebuah penyesalan. Oke, sudah? Sudah. Boleh ada yang mau bertanya? Dikasih kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Boleh. Perihal norma kesusilaan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau belum paham boleh ditanya. Apa sudah cukup? Ada katanya. Baik, sekian dari kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus semuanya. Berani tampil. Oke, boleh disimpan hasil karyanya. Selanjutnya Ibu pilih kelompok 4. Silakan diperhatikan teman-teman. Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya Tiara dan juga Akbar. Pengertian dari norma hukum adalah aturan yang dibuat dan diakui oleh negara serta memiliki kekuatan mengikat dan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Contoh pelanggaran norma hukum adalah melanggar lalu lintas, melakukan tindak kejahatan, korupsi, penyimpangan lingkungan, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Akbar. Contoh perilaku mentaati norma hukum. Mentaati peraturan lalu lintas seperti berjalan di trotoar, memakai helm saat berkendara motor, dan mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi pelanggaran norma hukum. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ini adalah mendapatkan hukuman penjara, denda, atau bahkan sanksi sosial. Menurut kelompok kami, solusi dari kelompok kami adalah pemerintah
evaluasi ya. Di sini yang mana dari masing-masing kelompok sudah menampilkan penampilannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu mau menilai memberikan soal evaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi untuk pertemuan kali ini. Ya. Silakan. Isi ya soal evaluasinya. Ini individu ya, individu. Soal evaluasinya diisi ya. Ini individu ya. Nanti jika sudah kalian dirapikan lagi kursinya kembali ke tempat duduk semula ya. Sudah, jika sudah boleh dikumpulkan. Terus duduknya kembali ke semula ya. Duduknya kembali ke semula. Hasil tugasnya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Coba sekarang rilekskan badan kalian, duduknya tegak, tegak. Tangan kalian boleh disimpan di atas meja, boleh juga disimpan di atas paha ya, atau boleh disimpan di pinggir. Buat senyaman mungkin, boleh di atas meja, di pinggir. Sudah siap? Kemudian ikuti instruksi yang Ibu sampaikan. Pejamkan mata kalian. Setelah itu tarik nafas, buang nafas, rileks, punggungnya tegak ya, tegak. Tarik nafas kembali, buang nafas. Tarik nafas kembali, buang nafas. Oke. Gimana? Sudah tenang? Sudah lebih rileks? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira setelah kalian belajar materi tentang norma, apa sih materi yang
sulit di pertemuan kali ini? Apakah tentang bahasan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, atau norma kesusilaan? Norma mana yang paling sulit? Norma kesusilaan. Kenapa sulit? Sedikit nggak paham. Jadi kata kuncinya kalau norma kesusilaan itu aturan tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, hal yang baik dan hal yang salah atau yang buruk gitu ya kalau dalam kasarnya seperti itu. Contohnya tadi ketika menyontek itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Tidak baik. Berarti itu ketika kalian menyontek berarti sama dengan melanggar norma kesusilaan. Kemudian kira-kira di pertemuan kali ini hal baru apa yang kalian temukan? Jadi tahu apa saja itu norma. Selain itu kira-kira apa hal menarik dalam pertemuan kali ini belajar bareng Ibu? Bisa menerapkan norma-norma yang ada. Bisa menerapkan norma-norma yang ada. Mudah-mudahan ya. Bisa direalisasikan. Kira-kira apa lagi? Membuat poster, menonton video. Membuat poster dan menonton video. Oke baik anak-anak, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita simpulkan materi untuk pertemuan kali ini. Kira-kira tadi norma itu merupakan apa sih? Aturan hidup yang ada di masyarakat. Kalau jenis norma ada berapa? Norma apa saja? Norma hukum. Coba Ibu tanya, kalau tidak memakai helm melanggar norma apa? Kalau tidak sholat melanggar norma apa? Kalau berbicara kasar melanggar norma apa? Kalau menyontek melanggar norma apa? Sekarang Ibu mencontohkan lagi. Ada seorang siswa yang berbicara sopan, itu mentaati norma apa? Ada seorang siswa yang rajin membaca Quran, mentaati norma apa? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita. Anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Materi di minggu depan ini masih tentang norma, akan tetapi lebih ke hak dan kewajiban norma dan juga hubungannya atau kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, silakan Ibu minta satu orang, boleh antar lagi, untuk menutup doa di pertemuan minggu ini. Silakan rekan. Belum pembelajaran selesai. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke baik anak-anak, sebelum Ibu menutup di pertemuan kali ini, Ibu minta kita semua menyanyikan terlebih dahulu lagu daerah Manuk Dadali. Sudah pada hafal? Bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Masaknya ulur jauh di awang-awang, mebet kerjang jangan bangun kayak karindang, suku narang lepas rejepang mantuk nangeluh, makan mega bari
kehidupan